Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, baik. Hari ini saya akan menjelaskan, tetapi kita tidak melakukan proses pembelajaran secara live. Ya. Saya hanya mengirim video rekaman yang sudah saya buat untuk kalian saksikan disimari, dan nanti juga akan ada sedikit tugas terkait dengan materi ini. Baik, materi yang akan saya jelaskan hari ini yakni materi terkait dengan realisasi atau aktualisasi Pancasila. Sama saja ya, ada yang menggunakan istilah realisasi dan ada yang menggunakan istilah aktualisasi. Nah, secara sederhananya, realisasi ataupun aktualisasi ini berarti kita mewujudkan atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu dalam konteks realitas kehidupan sehari-hari. Dari yang sifatnya nilai teoritis, kemudian nilai-nilai teoritis itu dipraktekkan di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan juga bernegara. Sehingga itulah yang dikatakan sebagai realisasi dan juga aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, pengantarnya adalah bahwa Pancasila itu sudah kita sepakati sejak tahun 45 sebagai dasar filsafat, sebagai pedoman hidup, dan juga sebagai dasar negara. Nah, tentunya konsekuensi itu semua bahwa hakikat Pancasila itu merupakan sistem nilai. Sistem nilai yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar dalam kita untuk menjalankan ya, kehidupan bernegara ini. Nah, karena dia dikatakan sebagai dasar negara, tentu Pancasila itu adalah sebagai atau tentu Pancasila itu mengandung beberapa nilai dasar. Nilai dasar yang mana, nah nilai-nilai dasar ini nanti akan dijabarkan, direalisasikan, serta diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat secara konkret dalam konteks ya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam nilai Pancasila itu dicoba untuk dijabarkan. Dijabarkan dan direalisasikan serta diamalkan dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan realisasi ataupun aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian kita berbicara tentang bagaimana wujud aktualisasinya, bagaimana wujud capaiannya, atau bagaimana wujud dari realisasinya. Itu yang pertama adalah kita melihat ini dari sisi realisasi atau aktualisasi subjektif nanti, kemudian ke objektif. Nah, kalau dalam konteks bernegara tentu ya nilai-nilai Pancasila itu karena sifatnya umum, dia perlu atau sifatnya adalah sebagai landasan ideal, dia 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 harus diwujudkan di dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Baik itu meliputi bidang eksekutif, bidang legislatif, dan juga bidang yudikatif. Nah, jadi dia ini harus dijabarkan di dalam tingkah laku, di dalam segala regulasi yang berhubungan tentang ya, tugas fungsi dari bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Siapa eksekutif? Eksekutif yakni terdiri dari presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menterinya. Pertanyaannya, kenapa menteri-menteri itu termasuk bagian dari lembaga eksekutif? Karena menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pertama, jadi menteri-menteri itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR,
tetapi menteri-menteri itu dipilih oleh presiden ya, secara langsung melalui hak prerogatif seorang presiden. Tentu presiden dalam merumuskan atau mengangkat menteri-menteri ini juga harus ada kesepakatan dari presiden dan juga dari partai-partai yang berkoalisi. Nah, biasanya tidak jauh ya menteri-menteri itu kebanyakan diambil dari partai-partai yang berkoalisi mengusung dia ketika dia mencalonkan diri sebagai calon presiden dulu. Nah, apa tugasnya lembaga eksekutif? Tugas pokok dari lembaga eksekutif yakni yang pertama adalah menjalankan pemerintahan dan yang kedua adalah menjalankan undang-undang ya. Jadi undang-undang itu oleh lembaga eksekutif dan juga pemerintahan itu dijalankan dalam konteks kesehariannya, itu juga dijalankan oleh eksekutif sebagai penanggung jawab kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Nah, jadi itu tugas seorang presiden. Nah, kemudian kita yang kedua lagi, kenapa menteri itu masuk ke ranah eksekutif? Ya, karena yang pertama tadi karena dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kedua karena tugasnya adalah untuk membantu ya kinerja dari presiden. Nggak mungkin presiden wakil presiden bisa menangani seluruh bidang, ya, seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Maka dari itu, presiden perlu mengangkat pembantu-pembantunya dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Ada menteri pendidikan yang tugasnya adalah untuk membantu presiden dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Ada menteri perekonomian dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lembaga legislatif apa? Lembaga legislatif yakni lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk membuat undang-undang, menetapkan APBN kalau itu nasional dan juga mengawasi ya, mengawasi eksekutif. Itu tugas dan fungsi dari lembaga legislatif. Siapa yang dimaksud dengan lembaga legislatif? Lembaga legislatif yakni DPR ya, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Jadi itu adalah lembaga legislatif kita. Nah, kemudian muncul sebuah pertanyaan, MPR itu ya siapa, Pak? Adakah keanggotaan khusus MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat? Kita sering mendengar siapa anggota MPR, tetapi kita kurang gitu memahami secara komprehensif anggota MPR itu siapa sih? Nah, jadi keanggotaan dari anggota MPR sifatnya abstrak ya, abstrak karena apabila dia anggota DPR RI plus ataupun dia anggota DPD RI, berarti secara otomatis dia adalah anggota MPR. Karena anggota MPR itu anggota DPR ditambah dengan anggota DPD, maka itu yang dikatakan sebagai anggota MPR. Nah, jadi itu ya fungsinya sudah saya jelaskan dan siapa saja. Kemudian yudikatif. Nah, yudikatif ini terkait dengan fungsi untuk melakukan pengawasan jalannya undang-undang. Lembaga negara yang ada di dalam yudikatif ini yang pertama adalah ada MK, Mahkamah Konstitusi yang memiliki beberapa tugas ya nanti secara komprehensif itu akan saya jelaskan pada materi lembaga-lembaga Pancasila dalam konteks lembaga-lembaga negara ya kalau nggak salah ada materi terkait dengan itu. Kemudian ada MA, Mahkamah Agung dan juga ada Komisi Yudisial. Khusus dari Komisi Yudisial dia tidak memiliki fungsi untuk mengadili ya karena dia bukan suatu mahkamah, dia hanya sebentuk sebuah komisi sehingga tidak memiliki wewenang untuk mengadili. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu harus terjabarkan idealnya, konsepnya harus terjabarkan, harus dipraktekkan oleh mereka yang bekerja dalam ruang lingkup eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Tapi ya kalau kita berbicara realitas hari ini, ya kita semua bisa menilai di sini apakah realisasi Pancasila dalam konteks bernegara ya dalam konteks elit politik itu sudah di diberlakukan atau dipakai secara 100%,
Ya, kita memiliki jawabannya masing-masing ya, tentunya masih belum mencapai, masalah atau belum mencapai, implementasi yang 100% tentang mengenai realisasi Pancasila ini. Nah, kemudian realisasi itu juga bisa berupa norma hukum. Nah, norma hukum atau juga bisa berupa dalam norma moralitas dalam kehidupan bernegara. Nah, secara sederhananya ya, nilai-nilai Pancasila itu terjabarkan ke dalam norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui ya, norma itu ada, yang pertama ada norma keagamaan, yang kedua ada norma kesusilaan, dan yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Nah, keempat norma itu hakikatnya merupakan penjabaran atau realisasi ataupun aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila. Norma agama ya jelas itu merupakan pancaran dari atau jabaran atau realisasi dari sila pertama. Kan wujud dari realisasinya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih spesifik lagi. Nah, yang B, realisasi Pancasila yang objektif. Jadi realisasi Pancasila itu terbagi menjadi dua. Ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Nah, kalau bersifat objektif berarti realisasi itu disertai dengan implementasi Pancasila dalam praktek ya penyelenggaraan negara dan peraturan di Indonesia. Jadi nilai-nilai Pancasila itu harus dipraktekkan di dalam proses penyelenggaraan negara dan juga dalam proses penjabaran nilai-nilai Pancasila itu di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, maksudnya begini, nilai-nilai Pancasila itu kan masih bersifat umum, 5 sila itu. Nah, 5 sila itu kemudian dijabarkan dalam bentuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 juga masih bersifat umum. Maka per pasal itu perlu dibuat yang namanya undang-undang khusus. Misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A sampai pasal 28J itu membahas tentang masalah hak asasi manusia. Karena di situ hanya memuat muatan substansi pokok tentang hak asasi manusia, maka perlu dibuat penjelasan tentang itu. Maka dibuatlah yang namanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, undang-undang itu merupakan penjabaran isi dari pasal 28A sampai pasal 28J yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian undang-undang itu juga dijabarkan kembali dalam bentuk peraturan pemerintah, kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk Kepres, keputusan presiden dijabarkan lagi dalam bentuk peraturan daerah yang untuk diratifikasi di seluruh daerah masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Yang saya perhatikan begini, kadang-kadang mahasiswa itu pemahamannya itu terbalik antara memahami undang-undang dengan memahami undang-undang dasar ya. Ingat ya, kalau dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, tentu undang-undang dasar itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang. Kalau kita berbicara tentang tata urutan perundang-undangan, tentu yang nomor satu adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah, kemudian di bawahnya lagi ada peraturan keputusan presiden dan di bawahnya lagi peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang lainnya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara undang-undang dasar dengan undang-undang. Nah, implementasi penjabaran Pancasila merupakan perwujudan nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara yang realisasi konkretnya merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Jadi undang-undang dasar, undang-undang sampai dengan peraturan daerah itu hakikatnya harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh ada pertentangan dengan Pancasila. Dan tidak boleh juga ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang berada di atas
dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Jadi ini yang perlu kalian pahami. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah realisasi Pancasila yang subjektif. Kalau tadi kita berbicara objektif, berarti kita berbicara penjabaran nilai-nilai aktualisasi Pancasila itu dalam peraturan perundang-undangan, ya, dalam konteks penyelenggara negara. Kalau realisasi Pancasila yang subjektif ini berarti kita berbicara aktualisasi Pancasila, berbicara realisasi Pancasila dalam konteks kehidupan kita masing-masing, ya, atau dalam kehidupan konteks bermasyarakat. Karena di dalam Pancasila itu merupakan suatu bentuk, ya, kehidupan di mana kita memiliki kesadaran wajib hukum dan pada akhirnya itu menjadi suatu kesadaran wajib moral. Nah, kalau Pancasila sifat subjektif ini ya sebagai implikasi dari realisasi Pancasila yang sifatnya objektif. Karena ada aturan yang mengatur, maka karena itu terus diatur, ya, lama-kelamaan itu kita akan muncul kesadaran moral bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, bila nilai Pancasila telah dipahami, diresapi, dan juga dihayati oleh seseorang, maka dia telah memiliki moral pandangan hidup, kemudian akan muncul kepribadian Pancasila. Nah, kenapa realisasi yang objektif itu sifatnya dipaksakan? Itu dalam rangka untuk membentuk pribadi manusia Indonesia, khususnya juga penyelenggara negara, untuk menjalankan dan juga mengimplementasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan. Sehingga itu kemudian akan muncul yang namanya kepribadian Pancasila. Ingat ya, kepribadian Pancasila ini merupakan kepribadian atau refleksi dari kepribadian bangsa kita sendiri. Bukan diambil dari negara lain, ya, dan juga bukan diambil dari manapun. Ini merupakan refleksi dari perilaku masyarakat asli orang Indonesia. Jadi materi hari ini hanya membahas terkait dengan itu. Ya. Bapak ucapkan terima kasih sudah menonton video ini singkat ini. Dan setelah ini ada tugas sedikit ya terkait dengan materi yang sudah Bapak sampaikan. Baik, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.